إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan seluruh makhluk, seluruh alam. Segala puji hanya bagi Allah. Hanya karena nikmat karunia dan rahmatnya kita bisa melakukan beragam aktivitas dan amal kebajikan serta ibadah yang beragam. Maka mari selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala apapun kondisi dan keadaan kita, karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala terlampau jauh, terlampau banyak dan terlalu besar yang tidak mungkin bisa kita hitung jumlahnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Lebih-lebih pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kesempatan dan waktu, memberi kita kekuatan dan kesehatan lahir batin, memberi kita taufik dan hidayahnya serta kemudahan melaksanakan ibadah. Salah satu ibadah yang sangat agung yaitu salat 5 waktu. Lebih-lebih ini salat subuh, apalagi berjamaah di masjid. Sungguh sebuah nikmat karunia yang amat sangat besar, yang tidak mungkin bisa kita hitung, kita nilai, kita hargai. Oleh karenanya mari kita bersyukur Ibu Bapak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba Allah yang ahli syukur, ahli zikir dan ahli ibadah yang baik kepadanya. Amin. Semoga pula majelis kita pagi hari ini menjadi majelis ilmu yang bermanfaat, majelis syukur dan majelis amal saleh yang membawa kebaikan bagi kita di dunia dan kelak pada hari kiamat. Amin. Berikutnya, semoga salawat, salam dan keberkahan senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut para istri beliau, para keluarga beliau yang beriman, para sahabat, para nabi dan rasul lainnya, juga untuk seluruh umat Islam yang setia mengikuti agama ini dengan baik, termasuk kita mudah-mudahan Ibu Bapak semuanya sampai kelak jelang hari kiamat tiba. Amin. Mengingatkan bahwa kita sekarang sudah berada pada akhir bulan Safar. Tepatnya tanggal berapa Bapak-bapak? 20 berapa? 24. Di kalender 24 Safar 1445 Hijriah. Mari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi kemudahan untuk mengisi tahun baru 1445 Hijriah ini sampai pada bulan yang kedua, pada akhir bulan kedua. Semoga Allah Subhanahu wa taala pun memberi kita kemudahan semua urusan kita pada waktu-waktu bulan-bulan yang akan datang. Amin. Pada kesempatan pagi hari ini insyaallah taala masih kita baca dari buku Riyadhus Shalihin, kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Syekh Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Pagi hari ini kita baca bab ke-12, yaitu babul hathi 'ala al-izdiyadi min al-khairi fi awakhir al-umr. Bab supaya kita lebih meningkatkan amal ibadah, amal kebajikan lebih-lebih pada akhir-akhir hayat, umur dan kehidupan kita. Artinya semakin tua hendaknya kita semakin
rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kemudian terbalik, tua-tua keladi, makin tua makin menjadi. Boleh menjadi-jadinya itu dalam urusan ibadah, jangan kemudian tambah tua malah tambah petakilan kan gitu. Ya kalau urusan ibadah hendaknya semakin menjadi, begitu yang perlu kita perhatikan. Nah, untuk memulai pengajian pada pagi hari ini, monggo diangetin dulu. Ibu bapak yang sudah wonten kunjungan, monggo kesemangatkan. Biar nemenin saya, masa saya kalau sendiri gak enak. Baik, mari kita mulai babul hassi 'alal izdiyad min al-khair fi awakhiril umur. Dengan mohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam surah Fatir ayat 37. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir. Dan apakah kami tidak memanjangkan umur kalian dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang-orang yang mau berfikir? Dan apakah tidak datang kepada kalian orang yang memberi peringatan? Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberi kita waktu, kesempatan dan umur yang cukup untuk merenung, Ibu Bapak. Selama hidup kita ini, sudahkah kita menyadari bahwa tugas utama kita adalah beribadah kepada Allah? Apalagi semakin sepuh, semakin tua, hendaknya semakin sadar diri. Sudah diberi waktu, diberi umur, diberi nikmat, diberi kesenangan, diberi apa saja selama ini. Kadang sebagian orang tadi ya, tua-tua keladi, semakin tua semakin menjadi. Hendaknya kita sadar diri. Ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kita ini punya batas waktu. Kalau sudah expired nih, sudah jatuh tempo, sudah kadaluarsa, ya nggak bisa lagi. Mau nggak mau kita pindah ya ke alam beda, di alam dunia, kita masuk ke alam akhirat. Dan itulah kehidupan yang sejati, kehidupan yang hakiki, yang sesungguhnya ketika kita wafat, Ibu Bapak. Ketika kita meninggalkan dunia ini, itulah sesungguhnya awal dari kehidupan yang selama-lamanya kelak akan kita hadapi. Oleh karenanya mari kita dengarkan tadi peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah kami telah memberikan umur yang panjang, waktu yang cukup buat kalian untuk merenung, berfikir, menyadari? Sudahkah kalian beribadah atau masih lupa? Sudahkah kalian menjalankan perintah Allah atau masih sekedar bersenang-senang, bersukacita? Dan bukankah pula sudah ada datang yang memberi peringatan kepada kalian? Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebagai pemberi peringatan. Sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menyatakan, begitu pula jumhur ulama menyatakan, yang dimaksud pemberi peringatan di dalam ayat ini adalah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pula yang menyatakan peringatan bahwa kita sudah berumur itu rambut putih kita, Ibu, uban kita. Ya. Saya sejak umur 30 sudah berubah. Ya. Jadi kalau sudah dikasih uban itu sudah dikasih peringatan. Ya. Bahwa
kita ini sudah semakin tua. Jadi terlalu banyak pemberi peringatan bagi kita supaya kita sadar diri. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyatakan hadis yang pertama, فالأول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة رواه البخاري. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan Allah telah memberi kesempatan kepada seseorang yang dipanjangkan umurnya sampai 60 tahun. Mohon maaf ibu bapak, ingkang yuswanipun sampun 60 tahun. Wonten? Oh kadang. Masya Allah. Bonus berarti sudah mendapatkan banyak bonus ya, door prize gitu ya. Masya Allah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memberi umur sampai 60 tahun kok belum sadar diri, itu namanya kebangetan, keterlaluan. Artinya secara umum itu kita diberi waktu 60 tahun untuk merenung, ya, untuk berpikir. Apakah kemudian kita harus meninggalkan dunia secara mutlak? Ya enggak, mau kita hidup di dunia ya, mau nggak mau kita ngurusi dunia. Tapi jangan sampai kemudian hati kita bergantung dengan dunia. Ingat bahwa kita ini berjalan terus, ya, melangkah terus menuju akhir. Mau tidak mau, sadar atau tidak, ya, kita pasti akan meninggalkan dunia. Terus berjalan kita. Makanya diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, a'dzarallahu ila imri'in hatta akhara ajalahu hatta balagha 60 sana. Jadi kalau sudah umur 60 tahun mestinya itu sudah sadar diri untuk selalu dan senantiasa meningkatkan amal kebajikan untuk mempersiapkan diri menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula qala ulama, ini kata Imam Nawawi menjelaskan hadis yang beliau sebutkan tadi, maknahu artinya lam yatruk lahu 'udhran id amhalahu hadhihi al-muddah. Ini dia. Artinya, jika sudah diberi 60 tahun ini, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak lagi memberi udzur. Kalau sudah dikasih 60 tahun kok nggak sadar diri, ya wis, luwe. Aku nggak mau tahu. Oh, sudah dikasih umur yang cukup, kan begitu. Yuqalu a'dzara ar-rajul idza balagha al-ghayata fil 'udhr. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberi kesempatan sampai umur 60 tahun. Kalau tidak sadar diri, gak lagi ada uzur, gak lagi ada alasan. Karena diberi kesempatan kepada seseorang sampai batas yang telah ditetapkan, yaitu 60 tahun. Oleh karenanya, bagi yang sudah mendekati 60 tahun atau yang sudah 60 tahun, bahkan yang sudah lebih daripada itu, mari kita memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis kedua, An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Umar radhiyallahu anhu yudkhiluni ma'a asyahi badrin
فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال لما يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله فقال عمر إنه من حيث علمتم فدعاني ذات يوم فدخلني معهم فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم قال ما تقولون في قول الله إذا جاء نصر الله والفتح فقال بعضهم أمرنا نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا وسكت بعضهم فلم يقل شيئا فقال لي أكذلك تقول يا ابن عباس فقلت لا قال فما تقول قلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعلمه له قال إذا جاء نصر الله والفتح وذلك علامة أجله فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فقال عمر ما أعلم منها إلا ما تقول رواه البخاري. Ada riwayat dari sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, suatu kali Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau menjabat sebagai khalifah Amirul Mukminin, beliau mengajak aku, ini Abdullah ibnu Abbas yang saat itu masih remaja, masih muda belia, mengajakku ke sebuah majelis yang pada saat itu dihadiri oleh para pembesar sahabat yang sudah sepuh. Sementara Abdullah ibn Abbas itu bahasa kita anak kemarin sore, cah cilik kok melu dewan pertimbangan Amirul Mukminin Khalifah kan gitu. Sementara yang lain namanya dewan pertimbangan itu ya orang-orang yang sudah sepuh, yang sudah pakar-pakar kan begitu, secara keilmuan dan secara umur. Kemudian mereka adalah orang-orang yang dahulunya pernah ikut perang Badar, berarti kan para sahabat as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang sudah sepuh secara umur. Kemudian ketika melihat ada Abdullah bin Abbas yang masih muda belia, para sahabat yang sudah sepuh ini merasa, loh, ini kok cah cilik tuh, dan gitu ya. Wajar ya, wajar ketika kita ini ada kesepuhan kok orang bocah cilik dulu, loh, kok cah ini sore melu awake dhewe ini. Wajar, itu manusia ya. Kemudian mereka bertanya, loh, kok cuma Abdullah bin Abbas yang diajak di dalam majelis ini, mengapa anak-anak kita nggak diajak? Mereka juga punya putra yang barangkali seumuran dengan Abdullah bin Abbas, tapi mengapa hanya Abdullah bin Abbas yang diajak oleh Khalifah saat itu untuk ikut dalam diskusi dalam majelis yang mulia, yang tidak sembarangan orang boleh masuk kan begitu. Kemudian pada suatu hari Umar radhiyallahu anhu ingin menjelaskan kepada sahabat-sahabat yang sudah sepuh tadi kedudukan Abdullah bin Abbas meskipun muda belia ini pantas dan layak untuk duduk bersama orang-orang yang sudah sepuh. Maka Umar pun mengundangku supaya ikut lagi dalam majelis bersama para sahabat besar tadi. Dan tujuan Umar radhiyallahu anhu untuk menjelaskan kepada para sahabat yang sudah sepuh akan kedudukan dan keilmuan Abdullah ibnu Abbas meskipun masih muda belia, tapi sudah layak disandingkan dengan para sahabat yang sudah senior. Kemudian Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada para sahabat yang senior tadi tentang tafsir surah An-Nasr. Ma taquluna fi qaulillahi idza jaa nasrullahi wal fath? Tolong jelaskan kepada saya apa tafsir dari firman Allah idza jaa nasrullahi wal fath? Jika telah datang pertolongan Allah dan penaklukan. Maka
Mereka menjawab, sebagian di antara sahabat senior tadi menjawab, kita diperintah supaya memuji Allah, kita diperintah supaya beristighfar kepadanya jika Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan pertolongan dan telah memberikan penaklukan kota Makkah. Sementara yang lain berdiam diri, tidak menjawab. Kemudian Umar bin Khattab bertanya kepadaku, Abdullah bin Abbas, apakah seperti itu tafsirnya? Maka aku, kata Abdullah bin Abbas, menjawab, bukan seperti itu, wahai Amirul Mukminin. Lantas tafsir ayat itu seperti apa? Qultu huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam a'lamuhu. Ayat ini sesungguhnya sebagai pemberitahuan Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan datang ajal beliau segera. Idza jaa nasrullahi wal fath wa dzalika alamatu ajali. Ini adalah tanda ajalmu wahai Muhammad. Oleh karena itu, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ini dia. Artinya, ketika Allah memberitahu bahwa Nabi SAW sebentar lagi akan wafat, apa yang diperintahkan Allah kepada beliau? Supaya memperbanyak tasbih, memperbanyak tahmid, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Ma'alamu minha ila ma taqul. Seperti itulah yang aku pahami juga. Hadis ini disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala supaya kita ingat bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mendekati ajal, ternyata beliau diperintah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Diperintah supaya banyak bertasbih, bertahmid, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa semakin sepuh, semakin tua usia kita, hendaknya kita semakin banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita lihat Ibu Bapak, praktik Rasulullah SAW demikian memang. Bagaimana ibadah beliau semakin sepuh itu malah semakin luar biasa. Meskipun secara fisik tentu semakin lemah. Sehingga dalam riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, kaki beliau sampai pecah-pecah karena beliau memperbanyak salat. Ini bahagian dari pengamalan Rasulullah SAW ketika semakin sepuh, semakin rajin, semakin bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula hadis yang ketiga. An Aisyah radhiyallahu anha qalat ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatan ba'da an nazalat alaihi idza jaa nasrullahi wal fathu illa yaqulu fiha subhanaka rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Muttafaqun alaih. Ini dia Ibu Bapak. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu surah An-Nasr itu, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Setelah turun surat ini, di dalam salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membaca doa ini, subhanaka rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Itu dia yang dibaca ketika ruku, ketika sujud, beliau membaca ini. Karena apa? Mengamalkan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Wa fi riwayatin fi sahihain anha, dalam riwayat lain dari sahabiat Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Bukhari dan Muslim,
Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfir. Dengan redaksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak bacaan doa zikirnya, memperbanyak bacaan doa zikir. Kapan? Pada saat ruku dan pada saat sujud. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir. Jadi ini salah satu doa zikir bacaan pada saat kapan Ibu Bapak? Ruku dan sujud. Jadi banyak nanti doa-doa dan bacaan itu bisa bervariasi. Dan ini yang dibaca oleh Rasulullah SAW setelah beliau mendapatkan surat tadi. Bacanya berapa kali? Diperbanyak. Ya, enggak hanya sekali. Tentu disesuaikan. Kalau kita salat sendirian ya monggo, mau dibaca berapa kali dipersilahkan. Namun kalau kita jadi imam ya jangan terlalu panjang. Ya. Jadi kalau kita salat sendiri, salat sunnah misalnya, monggo dipersilahkan untuk sebanyak-banyaknya. Jadi karena di dalam hadis ini yuksir, beliau memperbanyak. Ya berarti tidak hanya sekali. Begitu. Kapan ini? Ya ketika beliau sudah tua. Karena penaklukan kota Makkah itu bukan di awal tapi di akhir-akhir kehidupan beliau. Sementara beliau diperintah supaya banyak bertasbih, banyak bertahmid, banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Ketika usia beliau sudah tidak lagi muda, bahkan ketika mendekati usia wafat beliau. Ini teladan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengapa beliau melakukan itu? Yata'awwalul Quran. Karena beliau mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala tadi, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Makna yata'awwalul Quran ay ya'malu ma umira bihi fil Quran fi qoulihi ta'ala fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Jadi Nabi SAW begitu mendapat wahyu tadi, langsung beliau amalkan Ibu Bapak. Langsung diamalkan. Fi riwayat Ibnu Muslim, dalam redaksi riwayat Imam Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru an yaqula qabla an yamut. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum wafat memperbanyak doa zikir bacaan berikut. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Memuji Allah dengan bertasbih, menyucikan Allah, menyanjung Allah dengan bertahmid dan memohon ampun serta bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum beliau wafat memperbanyak bacaan ini. Subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini doa-doa, zikir-zikir dan bacaan-bacaan yang diperbanyak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat, berarti di akhir-akhir kehidupan beliau. Qalat Aisyah, qultu ya Rasulullah, ma hadhihi al-kalimatu allati araka ahdathtaha taquluha? Qala ju'ilat li 'alamatun fi ummati idza ra'aituha qultuha idza jaa nasrullahi wal fath, ila akhir surah. Kata Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengapa engkau memperbanyak bacaan ini? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, karena aku melihat tanda-tanda ini sudah ada pada umatku. Ketika aku melihatnya, ketika ada penaklukan kota Makkah, maka aku pun membaca, kata Nabi, aku membaca idza jaa nasrullahi wal fath. Di dalam surat itu ada tanda-tanda bahwa umatku ini betul-betul akan menjadi banyak. Kemudian Makkah juga segera ditaklukkan.
mereka berbondong-bondong memasuki agama ini, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak bertasbih, banyak bertahmid, banyak beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Wa fi riwayatin lahu, masih juga dalam riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Imam Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru min qawli subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Ini kalimat yang kita garis bawahi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak bacaan-bacaan ini, bertasbih, bertahmid, beristighfar, bertaubat kepada Allah pada akhir-akhir kehidupan beliau. Berarti sudah sepuh, sudah 60-an tadi kalimatnya. Qala, maka Aisyah melanjutkan riwayatnya, "Qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, wahai baginda Rasul, alaka tuksiru min qawli subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih?" Wahai baginda Rasul, kok saya melihat panjenengan sekarang semakin banyak membaca doa subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih? Kok panjenengan memperbanyak bacaan ini? Apa kata Nabi SAW? Akhbarani Rabbi anni sa'ara alamatan fi ummati. Karena Allah Tuhanku telah memberitahu kepadaku, aku akan melihat tanda-tanda pada umatku. Fa idza ra'aituha, artinya tanda-tanda umat Islam ini menjadi banyak. Umat ini berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Maka ketika aku melihatnya, aku aksartu min qawli subhanallah wa bihamdihi astagfirullah wa atubu ilaih. Ketika aku sudah melihat tanda-tanda itu, penaklukan kota Mekah, umat Islam bergelombang berbondong dari segala penjuru datang, yang dahulunya menentang, dahulunya kufur, dahulunya syirik. Kemudian Allah buka hati mereka untuk masuk ke dalam agama Islam dengan luar biasanya. Maka aku pun memuji Allah, bertasbih kepada Allah, mohon ampun dan bertaubat kepada Allah. Faqad ra'aitu, karena aku telah melihatnya, yaitu ketika beliau mendapatkan wahyu, idza jaa nasrullahi wal fath, jika pertolongan Allah telah datang dan penaklukan kota Makkah telah diberikan. Itu tentu sebagai tanda wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan. Dan kau melihat umat manusia bergelombang, berbondong-bondong memasuki agama Allah Subhanahu wa taala. Fasabbih, oleh karena itu bertasbihlah kepada Allah, bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu, wastaghfirhu, dan mohonlah ampun kepadanya, innahu kana tawwaba, sungguh Allah Maha pemberi taubat. Jadi intinya ibu bapak, semakin usia kita tua, semakin lama kita berada di dunia, maka ternyata diperintahlah kita supaya lebih semangat, lebih rajin untuk beribadah. Kemudian hadis yang keempat di dalam bab ke-12 ini, An Anas radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, berkata, inna Allah azza wa jalla taba'a al-wahya ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla wafatihi hatta tuwfiya akthar ma kana al-wahy, muttafaqun alaih. Ini dia kalimatnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala terus menerus menyambung wahyu, artinya memberikan wahyu itu secara terus menerus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau sebelum wafat, artinya pada waktu-waktu ketika beliau mendekati wafat. Ternyata wahyu itu semakin banyak yang turun mendekati wafat beliau sallallahu alaihi wasallam sampai menjelang beliau wafat. Pada saat itulah
sebagian besar wahyu diturunkan. Justru selama kurun 23 tahun itu, wahyu itu, syariat Islam itu lebih banyak disampaikan pada akhir-akhir kehidupan beliau. Maknanya apa? Semakin sepuh, semakin rajin belajar. Kan gitu. Tidak diberikan di awal. Bahkan ketika awal-awal beliau mendapatkan wahyu kan, setelah itu ada jeda. Ya enggak? Ada jeda kok lama sampai beliau kangen, sampai beliau terlalu lama tidak mendapatkan wahyu. Sementara pada akhir-akhir kehidupan beliau semakin sering, bahkan wahyu terus-menerus turun. Ini menunjukkan bahwa di akhir-akhir kehidupan beliau semakin rajin beribadah. Dan salah satu ibadah itu apa? Belajar. Karena beliau mendapatkan wahyu, mendapatkan ilmu, mendapatkan syariat, berarti kan belajar. Oleh karenanya ibu-ibu, bapak-bapak, jangan kemudian dibalik. Aku setua, saya baik, saya ngaji. Ini salah. Kalau anak muda itu sekali dengar ngajar, mungkin sepekan sekali dengar ingat terus itu. Kalau bapak-bapak setiap hari dengar 7 kali, yolalinnya kayak gitu. Iya enggak? Artinya logikanya, karena semakin kita tua itu semakin lemah daya tangkap kita, maka harus semakin sering. Kan begitu. Kalau ada orang kemudian sing nom bae sing ngaji sing tua wis naomah bae, itu keliru. Ya. Yang muda juga, ini bapak mawon saya semua sepuh, nak keluar gampang sak waktu-waktu iso kelingan. Ya enggak gitu. Mumpung masih muda, perbanyak. Mumpung masih ada potensi kesempatan yang bagus itu. Sehingga nanti kalau sudah tua, sudah banyak ilmu yang kita dapat. Nah, intinya ketika semakin tua usia kita, diperintahlah kita supaya semakin rajin beribadah. Dan salah satu bentuk ibadah, apalagi disebutkan dalam hadis ini tadi apa? Nabi SAW menerima wahyu. Berarti apa? Belajar kan? Mendapatkan ilmu. Terus, jangan sampai berhenti dengan alasan sudah tua, dengan alasan sudah sulit menerima. Harus lagi mikir di apa tuh? Ya justru karena berat itu, mari kita latih supaya nggak tumpul. Ya, diasah terus, biasa. Orang mengasah pisau itu, ya, kalau nggak sabar, ya hati-hati. Nanti malah goang, bisa malah tambah kedul karena keliru dan tidak sabar. Makanya mari ibu bapak, tidak ada istilah selesai belajar, tidak ada istilah berhenti belajar. Ini teladan Nabi SAW. Semakin beliau sepuh, belajarnya semakin rajin, semakin banyak ilmu yang beliau dapatkan, ibadahnya apalagi. Ya, tentu kita tidak mungkin bisa menyamai, tetapi beliau kan jadi pola, jadi contoh teladan yang kita ikuti. Semestinya begitu konsep kehidupan kita. Adapun seberapa yang bisa kita kerjakan, la yukallifullahu nafsan illa sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang jelas jangan pernah ada kemudian kita ngeles, menghindar, cari-cari alasan. Jangan. Bismillah, semaksimal mungkin kita upayakan. Kemudian hadis terakhir, ibu-ibu, bapak-bapak dan jamaah kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada bab keempat ini, al-khamis, hadis kelima, itu yang terakhir pada bab ini. An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Ini dia ibu bapak. Nabi SAW bersabda, setiap hamba kelak dibangkitkan dari kuburnya sesuai dengan keadaan ketika dia wafat. Besok akan dibangkitkan dalam keadaan seperti ketika orang tersebut diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Ketika kita semakin tua, berarti semakin dekat dengan kematian. Berarti kita semakin diingatkan, ya. Berarti apa? Hendaknya kita semakin rajin beribadah agar
ketika kita diwafatkan dalam keadaan melaksanakan amal kebaikan, dan itulah husnul khotimah. Begitu pula ketika sudah dibangkitkan, kita pun dalam keadaan husnul khotimah, karena ketika wafat itu husnul khotimah, maka dibangkitkan pun dalam keadaan yang menyenangkan. Wal'iyadu billah, orang yang ketika diwafatkan dalam keadaan mungkin dia lagi minum khamr, na'udzubillah min dzalik, ya kan? Atau lagi dia berzina, na'udzubillah min dzalik. Oleh karena ini peringatan buat kita semuanya, semakin hari usia kita, jatah usia kita semakin berkurang. Ya, yang sudah kita nikmati semakin bertambah. Ya, oleh karenanya kita persiapkan supaya waktu-waktu istimewa, ya, sisa-sisa usia, sisa-sisa waktu yang Allah berikan kepada kita ini kita isi dengan kebaikan. Begitu ibu bapak jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bab tentang babul hassi 'alal izdiyad, anjuran supaya memperbanyak minal khair, kebajikan, fi awakhiril umur, pada akhir-akhir kehidupan kita. Kita tidak tahu, tapi paling tidak tadi standar umumnya itu 60 tahun. Allah telah memberi udzur sampai 60 tahun. Kalau sudah 60 gak mau tobat, gak mau sadar, ya sudah, ya Allah sudah cuek lah begitu. Mau sudah lebih, artinya waktu 60 tahun itu secara perhitungan sudah cukup untuk merenung. Mungkin selama 50 sekian tahun lupa diri, mestinya sampai sebelum 60 cukup untuk kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beberapa hadis yang disebutkan menunjukkan betapa Nabi alaihi salatu wassalam dalam praktik kehidupan beliau semakin sepuh ternyata semakin rajin belajar, rajin beribadah. Bahkan adanya jihad itu pun kan setelah hijrah ke Madinah, berarti beliau setelah sepuh. Jadi komandan perang itu usia beliau sudah 50 sekian ya. Jadi tidak muda lagi. Termasuk mohon maaf ya, beliau berpoligami juga ketika sudah 50-an. Jadi bukan masih muda lagi, artinya itu ibadah, karena niatnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau menjadi ini, menjadi itu, sekian banyak kesibukan luar biasa, ngurusi rumah tangga, ngurusi dakwah, ngurusi jihad, ngurusi ini. Itu ketika beliau semakin sepuh. Jadi mohon maaf ya, kalau yang sudah sepuh jangan kemudian ini saatnya menikmati kehidupan, cuman tengok-tengok, minum kopi. Jangan Pak, justru semakin sekolah semakin semangat. Iya, mari bersemangat. Ya, belajar semangat. Maka masya Allah, ya, kalau setiap hari ada pengajian, masya Allah. Setiap hari, ya, ada belajar, masya Allah. Jadi jangan. Saya kadang membaca itu umur sekian dia masih kuliah. Umur sekian dia baru lulus kuliah, umur sekian dia lanjutkan kuliahnya lagi. Ya, secara umum bagus ini. Meskipun tentu saja lebih tepat kalau kemudian kita gunakan untuk belajar agama. Ya. Tetapi pada asalnya adalah kita jangan pernah berhenti, terus menggali. Karena yang kita olah, yang kita latih, yang kita jaga ini mohon maaf bukan hanya raga. Kalau orang kan selama ini umumnya itu yang diperhatikan olahraga, yang diolah, dijaga, dipelihara adalah raganya. Padahal olah-olah itu ya ada olahraga betul. Ya karena semakin sepuh itu pasti semakin rapuh. Kalau nggak dijaga tadi, ya nanti cepat rapuhnya. Kedua ada olah pikir. Nah olah pikir itu ya dengan belajar itu ibu membaca, ibu belajar, mengaji, menelaah, merenung, ini belajar. Ya, dan itu ibadah loh ini. Ini nggak main-main, ibadah yang sangat luar biasa besar. Talabul ilmi fardhu ala kulli muslim. Belajar itu wajib bagi setiap muslim. Dan bahkan belajar agama itu salah satu jalan pintas masuk
surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Orang yang berjalan menuju sumber ilmu, belajar, menempuh jalan untuk mencari ilmu agama, Allah mudahkan jalan baginya menuju surga. Apalagi sudah semakin sepuh, harus semakin sering berjalannya. Coba kalau betul-betul berjalan, betul-betul berjalan, jalan itu sudah olahraga, jalan ini ya dalam rangka olah pikir, ibadah. Jadi manfaatnya tumpuk-tumpuk nih. Niat kita belajar, niat kita ibadah, ya kita jadi sehat akalnya, sehat raga tubuhnya, dan jelas hatinya. Yang ketiga adalah olah hati, olah jiwa, olah rasanya. Makanya olah itu ada olahraga, olah pikir, olah rasa. Dengan belajar itulah kita akan menangkap, mendapatkan ilmu, lalu kita pahami, lalu kita amalkan. Jadi hakikat kehidupan itu kalau hati kita hidup, dan itu dengan ibadah yang dilandasi ilmu. Hati yang hidup adalah hati yang digunakan untuk beribadah dengan landasan ilmu. Dan pasti prakteknya adalah raga kita. Ayo kita ngaji. Mengapa? Karena paham, ada ilmunya, man salaka tariqan dan seterusnya. Hati kita menerima. Aku niat ikhlas beribadah karena Allah. Aku datang karena Allah. Aku niatkan ibadah karena Allah. Jalan kakinya, tiga-tiganya terkena. Sekali mendayung 3 pulau. Ya, niat kita ngaji, dapatnya olah pikir, olah rasa, olah roh. Nah, saya datangnya naik pesawat deh, ya sudah. Tapi kan tetap jalan, gitu ya. Masya Allah ibu bapak, begitu ya. Jadi simpulan dari pengajian kita pagi hari ini, semakin tua semakin semangat menjadi ngajinya, ya. Semakin tua geladi, semakin tua semakin rajin mengaji. Jangan semakin tua semakin menjadi yang lain, ya, tapi semakin rajin mengaji. Itu yang perlu kita perhatikan. Dan teladan Nabi alaihi salatu wasallam cukup, bahkan tiada teladan yang lebih hebat daripada teladan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Sungguh telah ada teladan terbaik bagi kalian pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik dalam belajar, baik dalam beribadah, baik dalam berumah tangga, baik dalam bermasyarakat, baik dalam berdakwah, dan semuanya. Ya, apalagi dalam masalah ibadah. Begitu ibu bapak yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita taufik untuk bisa mengamalkannya. Kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم فقهنا في الدين واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الصحة وعافية ظاهرة وباطنة. اللهم ارزقنا الاستقامة على الإيمان والإسلام والتوحيد والسنة، وارزقنا الاستقامة على العبادة، وارزقنا حسن الخاتمة. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. Demikian Bapak
dan kaum muslimin wa muslimat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.